Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan malam hari ini, tadi sudah saya tawari minta fikih apa minta tafsir lagi. Kalau minta fikih saya bahas azan, kalau minta tafsir saya bahas surat Maryam ayat 8892. Minta apa Bu tadi Bu? Tafsir aja. Sambun, ya. Bukan, lompat Bu, lompat. Sambun. Nah, jadi kalau minta tafsir berarti kita bahas surat Maryam ayat 88 sampai 93 kalau nyampe. Ayat-ayat ini bicara tentang kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Ayat-ayat ini juga penting Bu bagi kita, sebab banyak hari ini orang-orang itu yang masih menganggap sepele urusan ini gitu lah. Sekarang itu kita itu berada di bulan Desember ya Bu ya. Di bulan Desember itu kalau di kota itu, di kota-kota besar Bu, itu nuansa Natal itu kroso gitu ya. Kalau di desa mungkin enggak, tapi kalau di kota-kota besar itu nuansa Natal itu sangat terasa ya. Yang memprihatinkan adalah di tengah bulan Desember ini banyak sekali dari kaum muslimin itu yang masih bermudah-mudah atau menganggap sepele persoalan urusan interaksi dengan non-muslim terkait Natal ini. Ada yang bermudah-mudah di dalam mengucapkan selamat Natal. Ada yang bahkan lebih parah dari itu, bahkan mereka ikut merayakannya dalam berbagai macam bentuknya. Padahal perkara ini tidak bisa kita anggap sepele, karena Allah di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang mau kita bahas ini menyatakan dengan tegas dan jelas bahwasanya perkara ini perkara yang sangat besar di hadapan Allah. Saya akan membahas surat Maryam dari ayat 88, 89, ayat 90, ayat 91, 92 dan 93. Insyaallah kalau nutuk. Saya mulai dulu dari ayat 88. Allah berfirman, wa qalu takhadzar rahman walada. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Ayat 88. Waqalu, dan mereka berkata Allah memiliki anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Yang dimaksud mereka yang mengatakan Allah punya anak ini, kalau dulu ketika ayat ini turun, yang dituju oleh ayat ini adalah banyak sekali ya Bu ya. Karena dulu, zaman dulu itu bukan cuma orang Kristen yang mengatakan Allah itu punya anak ya. Sebagian orang Yahudi zaman dulu itu juga ada yang mengatakan Uzair itu sebagai anak Allah. Uzair itu salah satu nabi zaman dulu ya. Tapi sekarang tidak ada orang Yahudi yang punya perkataan seperti itu. Orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu itu juga mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Zaman dulu, tapi sekarang tidak ada sudah ya. Maka untuk hari ini ayat ini tentu tertuju kepada orang-orang Kristen terutama, karena saat ini yang mengatakan Allah punya anak itu khususnya adalah orang-orang Kristen. Di dunia ini Bu, ada lebih dari 2,6 miliar manusia itu yang memeluk agama Kristen. 31,1% penduduk bumi itu agamanya Kristen ya. Jadi bumi ini penduduknya saat ini hampir 8 miliar ya Bu ya.
Penduduk bumi saat ini niku 8 miliar kurang lebih. Ya. 2,6 miliar niku memeluk agama Kristen, jadi 31%. Tiang Islam niku 1,9 miliar. 29% tiang Islam niku. Di muka bumi itu cuma 29%. Tapi nggih Islame nggih macem-macem, ndak kabeh Islame bener. Pokoknya sing KTP-ne Islam, istilahnya ngoten nggih, sing ngaku Islam niku 1,9 miliar ya. Tiang Hindu niku 1,1 miliar Bu, 15% yang Hindu niku. Tiang Buddha niku setengah miliar, 0,5 nggih. Sakniki niku nggih. Sisane niku nggih agama macem-macem pun. Agama niku akeh teng donya niki nggih. Nah. Di sini Allah menyatakan wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih itu punya anak. Ibu tahu sendiri bahwa hari ini ada 2,5 miliar manusia mengatakan Allah itu punya anak. Orang-orang Kristen itu. Ya. Ar-Rahman, kenapa di sini pakai Ar-Rahman? Bukan wa qalu takhadallahu walada. Bukan mereka berkata Allah memiliki anak, tapi Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Ya. Diksi Ar-Rahman dipilih di sini selain karena munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya yang juga menggunakan diksi Ar-Rahman di surat Maryam ini, juga karena terkait dengan keyakinan orang Kristen itu sendiri Bu, yang meyakini bahwasanya Allah punya anak itu karena sifat kasihnya. Jadi dalam keyakinan orang Kristen, karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, maka Allah itu mengutus anaknya yang tunggal itu untuk mati di kayu salib nebus dosa manusia. Jadi inti ajaran Kristen itu salah satu pilar konsep teologinya, konsep imannya itu adalah menungso niki nek dirasa wong Kristen niku enggak ada dosa waris Bu. Mulai lahir sampeyan niku enggak ada dosa waris, dugi bapakne jenengan nggih niku Nabi Adam. Nabi Adam niku dibuat dugi swarga, niku sampean lahir niku pun beto dosa waris. Nah, untuk menebus dosa waris maupun dosa yang sampean kerjakan itulah Allah karena sayangnya sama kita menurut orang Kristen itu. Lalu Allah itu menyuruh anaknya Yesus itu, Nabi Isa niku nggih, yakinane niku untuk mati. Jadi matinya Nabi Isa dipenteng niku menurut keyakinan orang Kristen untuk menebus dosa manusia. Siapapun yang mengimani itu, menurut keyakinan orang Kristen, menerima itu, maka semua dosanya itu ditebus dengan darah Yesus tadi. Jadi dosanya disepuro, baik dosa waris maupun dosa sing dilakoni niku. Jadi dalam keyakinan orang Kristen itu cukup orang percaya kepada penyalipan Yesus, bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka semua dosanya itu diampuni. Seseorang tidak harus nanti berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Itu kenapa orang Kristen itu nyantai Bu, ngelakoni dosa itu nyantai saja, karena semua dosanya mereka yakin sudah ditebus dengan kematian Yesus di kayu salib itu. Karena konsep keyakinan Tuhan punya anak menurut orang Kristen itu didasarkan karena kasih Allah itu, maka di sini pakai diksi Ar-Rahman itu untuk menyindir itu. Di kitab sucinya orang Kristen itu ditulis begitu Bu. Di Yohanes namanya, salah satu Injil Perjanjian Baru itu pasal 3 ayat 16 itu, karena kasih Allah yang sedemikian besar atas dunia, maka ia menganugerahkan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya pada dia tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Itu keyakinannya orang Kristen. Nah, sayangnya orang Islam itu sekarang juga mirip-mirip ini, walaupun masih ngaku Islam. Cara berpikirnya, konsepnya terhadap dosa maupun terhadap konsep iman itu jadi ketularan orang Kristen. Orang Kristen tadi kan mengatakan Bu, pokok percaya yang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka dosanya diampuni, dia akan masuk surga, memperoleh hidup kekal dalam kerajaan Allah.
Sekarang banyak orang Islam seperti itu tuh. Cukup merasa bersahadat maka sudah yakin masuk surga. Itu kan mirip jadinya orang Kristen itu. Cukup percaya terus bakal mlebu swarga. Kan malah ketularan wong Kristen. Menyederhanakan konsep iman itu begitu sederhananya. Wong Kristen iki nglakoni dosa sembarang, sing penting percaya niku wau mlebu swarga. Lha wong Islam nggih ngoten, kathah sing nglakoni dosa sembarang, kaya gak kudu ngamal, sing penting cukup maca syahadat, maka dia yakin masuk surga. Orang Islam ada juga yang meyakini mirip orang Kristen dalam bentuk seperti ini, Bu. Dalam keyakinan orang Kristen, Yesus ini kan menjadi pemberi syafaat yang besar. Wong sing asline nglakoni dosa berhubung oleh syafaat teko Yesus, kalau dia percaya maka dia bebas dari neraka. Lha wong Islam iki ya ketularan ngoten sane. Ketularan ngandalno syafaat. Kan ini ceritanya kalau orang Kristen, walaupun tidak nyebut syafaat ya, uang masih ngelakoni dosa ya apa, pokok percaya yang Yesus sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Tuhan, dia diberi syafaat oleh Yesus itu, masuk swarga. Lah wong Islam kan ngoten pisan, ono sing ngoten modele sakniki, ketularan. Dia ngandalno syafaat. Ya, kelakuannya mboten bener, ngamal mboten bener, dosane dilakoni sembarang diterak, yang penting yakin besok oleh syafaat. Dikiranya syafaat itu sebuah otoritas tunggal. Padahal syafaat di dalam agama Islam itu tidak seperti itu. Makanya nanti di ayat 92, 93 Allah nyatakan itu. Dan ayat ini, Bu, ditaruh setelah ayat syafaat. Itu kenapa ayat ini juga ditaruh setelah ayat syafaat. Ini kan ayat 88. Surat Maryam ayat 86 itu Allah cerita orang digiring ke neraka dalam keadaan dahaga. 87-nya Allah cerita orang-orang ini tidak dapat syafaat. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Kami giring orang-orang yang banyak dosa ke neraka itu dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga. Itu ayat 86. Ayat 87-nya la yamlikuna syafa'ata, dan mereka tidak akan mendapat syafaat. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indallahi illa man ittakhadha indarrahmani ahda. Itu ayat 87-nya. Ya. Nah, kita umat Islam jangan terjebak atau terperosok dalam konsep yang mirip orang Kristen ini, menyederhanakan iman hanya cukup dengan percaya saja, mirip dengan orang Kristen, atau mirip-mirip orang Kristen ngandalno syafaat. Syafaat itu memang ada, Bu, tapi syafaat niku sanes otoritas tunggal. Duduk wong berarti sakjane mlebu neraka, dosane akeh, terus ono syafaat, mayono gak sida mlebu neraka, iku gak ngono. Syafaat itu mirip-mirip rekomendasi. Paham nggih? Rekomendasi. Jadi nanti ada pihak-pihak tertentu dengan izin Allah, Allah akan mengizinkan orang-orang ini untuk memberi rekomendasi. Nabi nggih tiyang saleh nggih dikai rekomendasi ngoten. Njalukno sepuro tiang-tiang sing kathah dosane. Tapi keputusan akhir itu tetap ada di tangan Allah. Oh, syafaat itu bukan otoritas yang berdiri sendiri terus bebas wong sakjane mlebu neraka mergo gak sida. Mboten ngoten. Nggih, jadi ibarat sampean kate mlebu perusahaan, syafaat iki mek sekedar rekomendasi ngoten lho, Bu, sakjane iku. Duduk berarti sampean pasti mlebu ngoten nggih mboten. Ngoten duduk berarti mesti katut ngoten. Lah niku kathah tiyang sing ngremeno masalah niki dadine malih mirip-mirip tiyang Kristen. Nah, terkait pernyataan sebagian manusia yang mengatakan Allah punya anak ini, Allah menegaskan bahwa Allah itu sangat murka, Bu. Di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda. Ayat 80 nih, nggih, laqad ji'tum syai'an idda. Ayat 89. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah dawuh, mereka mengatakan bahwa zat yang maha pengasih Allah itu punya anak. Sungguh, kata Allah,
kalian itu telah mendatangkan suatu hal yang sangat tidak pantas. Niku Gusti Allah murka sekali, Bu, marah sekali. Kalau Ibu jeli, di sini itu ada pergantian domir, pergantian tanda pelakunya. Di sini Allah bilang mereka, dan mereka berkata. Tapi di sini bilang kalian. Jitum itu kalian, Bu. Kalian mendatangkan. Ini mereka. Dari pergantian ini itu sebetulnya terlihat jelas bagaimana kemurkaan Allah yang luar biasa. Dek gini ngomong mereka, dek gini ngomong kalian. Itu kayak gini loh, Bu. Bedanya mereka mbek kalian itu apa? Nek mereka itu kata ganti orang ketiga ya, Bu. Kalau kalian kata ganti orang kedua. Awalnya Allah bicara pakai kata ganti orang ketiga, tiba-tiba beralih menjadi kata ganti orang kedua. Ini menunjukkan kemurkaan. Kau yang ngeten, misalnya kalau pegel kali Pak Hamim, Pak Hamimi, sini Pak Hamim, Pak Hami ya. Misalnya kalau pegel, kalau kan awalnya niku pegele, niku ngomong kali Pak Kajihar, Pak Kajihar. Kalau pegel kali Pak Hamim, berarti Pak Hamim kan saya jadikan orang ketiga, Bu. Saya ngomongnya kali Pak Kajihar. Kalau pegel kali Pak Hamim niku. Apa Pak Osman wis pokoke wegel aku ngene ngarani aku ngene niku kula ngomong kali Kajihar niku pun ketok pegele, Bu, sing niki. Tapi mengkono kula noleh yang Pak Hami langsung kula tuding sampean iki. Nah gitu lho maksudnya, Bu. Nggih saged nggih memahami nggih maune kula ngomong ngeten makine langsung ngeten. Niki Allah murka sekali. La qad ji'tum syai'an idda niki perkara sing mboten pantes, perkara sing mboten layak, yang memang pasti akan menimbulkan reaksi. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Jadi Allah niku krungu ana wong ngomong Gusti Allah duwe anak, niki bendune masalah. Bahkan yang marah, yang murka itu bukan cuma Allah, Bu. Alam semesta, langit, bumi, gunung niku kabeh mboten trima. Niki lanjutan ayatnya. Nggih. Allah berfirman, takadus samawatu yatafattorna minhu watang syakul jibalu hatta watang syakul ardu watakhirul jibalu hatta. Ayat 90. Ang da'au lirrahmani walada. Takadus samawatu yatafattorna minhu watang syakul ardu watakhirru jibalu hatta ang da'au lirrahmani walada. Yang murka itu bukan cuma Allah, langit, bumi, gunung itu ikut murka. Takadu niku maknane meh. Takadus samawatu, langit niku meh yatafattorna minhu, pecah sigar krana ucapan tiyang sing ngomong nek Gusti Allah duwe anak. Yatafattor niku sigare barang sing asline gedhe dawa terus niku sigar biak niku namanya yatafattor. Watang syakul ardu, bumi ninggi ngimbe sigar. Tapi nggawe sigare munit tang syakku niku sigare barang sing asline niku angel sigar niku jenenge tang syakku. Wa takhirul jibalu hadda, gunung niku mek ambruk. Takhiru khara yakhiru niku asale dukur
terus ambles. Dadi tiyang sujud niku diarani nggih kharru sujada wa bukiya teng Quran niku nggih. Hadda niku ambruk kathik suarane ku jembleger niku jenenge hadda. Koyok bangunan gede, gedung bertingkat, terus mulai wis sudah umurnya sudah dianggap tidak layak pakai, terus diledakno Bu, dibruk dibangun maneh. Niku diledakno kali dinamit, niku bangunan yang tinggi niku ambruk, niku kan timbul suara yang buah, ngoten niku lho. Niku hadda. Allah dawuh, krungu ucapan Gusti Allah duwe anak, niki mboten Gusti Allah tok sing bendu. Langit niki mesigar, Bu. Bumi mesigar. Gunung mewambruk dengan suara yang menggelegar itu. Anda auli rohmani walada. Karena mereka manusia-manusia ini mengatakan Allah punya anak tadi. Niki sanes majas nih Bu, sanes peribahasa. Beda dengan di bahasa kita. Kalau di bahasa kita itu kan ada majas. Ini Allah bukan bicara majas. Majas itu kayak ngeten lho Bu, nyur melambai-lambai. Itu jenenge majas personifikasi. Ini Allah tidak bicara majas personifikasi. Ketika Allah mengatakan langit mau terbelah, bumi mau terbelah, gunung mau ambruk, ini sebenar-benarnya. Jadi bumi, langit, sak piturute niki sanes benda mati Bu sebetulnya. Semuanya hidup, hanya saja kita tidak tahu hakikat kehidupannya. Kenapa mereka sampai mau terbelah? Pertama, langit bumi niki mboten tahan. Mboten tahan krungu ucapan nek Gusti Allah niku duwe anak. Langit, bumi, gunung dan semua alam semesta niki sedaya ciptaane Allah niku diciptakan dalam keadaan tunduk kepada Allah. Isuk awan sore mboten lereni tasbih. Teng surat Al-Hasyr ayat 1 dinyatakan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Mboten wonten lereni tasbih napa sing ndek langit napa sing ndek bumi. Tasbih niku napa? Tasbih niku menyatakan kesuciannya Allah, bahwa Allah niku sempurna, mboten enten kekelemane, mboten enten kekurangane. Lho terus kok tiba-tiba ada manusia ngomong Allah itu punya anak. Langit kali bumi niki mboten tahan. Sakjane ndak kagak. Karena mendengar sesuatu yang bertentangan dengan tasbihnya. Langit dan bumi mau terbelah itu juga karena takut, pedih Bu. Tahu bagaimana nanti kemurkaan dan siksanya Allah terhadap orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Dulu langit, bumi, gunung itu nate ditawani teng Gusti Allah. Ditawani mau diparingi kehendak bebas. Kehendak bebas niku ngeten lho Bu, iso nurut, iso mbangkang, niku namine kehendak bebas. Niku teng surat Ahzab ayat 72, langit, bumi, gunung niku ditawani teng Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan dulu itu amanat kepada langit, kepada gunung, kepada bumi. Ditawani ngeten lho Bu yang Gusti Allah niku cara gampange. Langit, bumi, gunung. Kowe tak kei kehendak bebas ya. Kowe iso nurut, iso mbangkang. Kowe nek nurut, engko tak lebokne swarga, tak ganjar. Kowe engko nek ndak nurut, tak lebokne neraka, tak siksa. Piye? Mboten Gusti, kuwatir mboten kuat. Ngoten lho Bu. Nggih. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mboten purun langit bumi gunung niku mikul tanggung jawab niku. Mboten pun kersane kula dadi gunung mawon. Mboten pun kula kersane dadi langit mawon. Ndak duwe kehendak bebas, kula terima nurut mawon. Kuwatir nek kula nggak ada kehendak bebas, kula mangke mboten kuat, durhaka teng panjenengan, kula disiksa, kula mboten kuat. Wa asfaqna minha. Di langit gunung niku mikul niku. Wa hamalahal insan, tapi menungso sing nantang sing sanggup mikul. Langit gunung mboten wani, menungso nantang. Gusti, kula sanggup Gusti. Lho temen.
Nggih Gusti. Oh ya wis, berarti kowe kalau jin tak kei kehendak bebas, kowe iso nurut, iso mbangkang. Langit, bumi, gunung, alam semesta kabeh ana sing gelem. Iya, kowe berarti. Iya, kowe tak kei kehendak bebas. Sampean sadurunge didadekno menungso, iku sakjane wis ditari biyen, Bu, yang Gusti Allah. Ya apa? Kowe tak dadekno menungso ya. Tak kei kehendak bebas, gelem apa ndak? Iso nurut, iso bangkang. Ya apa? Nek nurut, tak lebone swarga. Nek gak nurut, tak lebone neraka. Nek sampean nek ndak nurut, kon tak dadekno watu tak dadekno gununge, tak dadekno iwake kowe. Tak dadekno tikus Sampeyan niku gelem. Sampeyan niku gelem. Nggih Gusti, kula sanggup. Oh ya wis, dadi menungso wis. Sengak tapi ya nek ndak nurut besok ya. Nek dadi iwak ndak, dhek mesti nurut, Bu, tasbih terus. Tak dadekno wedhus ya. Tak dadekno wedhus nurut kowe. Nurut terus. Nah, sampeyan wani ngambil tanggung jawab itu. Dulu sebelum dijadikan menungso niku sampun ditari innahu kana zaluman jahula. Masyaallah. Ya, nah itu ceritanya, Bu. Lah, tahu sekali langit, bumi, gunung, besarnya murka Allah terhadap kedurhakaan terhadap Allah. Apalagi sampai Allah berani mengatakan Allah punya anak. Maka ketika, Bu, langit, bumi, gunung niku kepireng anak menungso, padahal wis dijanji kaya ngono yang Allah. Terus saat kiwani menodai kesucian Allah dengan mengatakan Allah duwe anak. Niku gunung, langit, bumi ku wedi. Saking wedine koyok-koyok kate sigar. Gunung niku koyok-koyok kate ambruk. Kate sigar niku selain mboten tahan, selain wedi, sigar niku nggih krana pegel, marah, Bu. Langit dan bumi niki nggih marah. Bayangno, Bu. Bumi, langit, kabeh lan sak piturute niki disuruh melayani manusia. Bumi misalnya disuruh melayani sampean. Bebas awak dhewe niki mlaku-mlaku teng dhuwur bumi, ngamek manfaat teko bumi. Napa, Bu? Oh, sana sampe kula nggih. Ditakdir langit bumi niki supados nglayani menungso. Lah kok tiba-tiba di atas punggungnya di dhuwur gegere niku sakniki ana tiang-tiang sing melecehkan Allah. Lah kate gak pegel ya apa langit bumi ini. Niki lho sing diwastani langit bumi niki badhe sigar. Nah, maka hari ini, Bu, Allah begini murka, bahkan alam semesta pun murka. Keliru kalau kita manusia hari ini menganggap masalah ini masalah sepele, gitu loh, Bu. Nanti akan kita bahas sesudah sholat isya tentang masalah ini. Bagaimana banyaknya orang yang menganggap sepele masalah ini. Kenapa menganggap sepele, Pak? Karena ketidaktahuan. Ya. Ndak tahu nek sakjane kaya ngene bendune Allah, nek alam semesta kaya ngene bendune, ya. Karena tidak tahunya sekaligus karena pengaruh apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Lalu dia berpikir persoalan ini sederhana, terus gampang-gampang ngomong selamat Natal. Loh, iki lho, Bu, gampang-gampangnya ngomong selamat Natal. Bahkan melu Natalan, Dek. Na'udzubillah min. Kok wani? Kok wani? Allah saja mengatakan laqad ji'tum syai'an idza. Temen kon nekakno barang sing mboten pantes. Awakmu nekakno barang sing gak pantes. Langit sampai mepecah, bumi sampai kate sigar, gunung kate ambruk. Ndak omes sakjane langit bumi niku mboten omes. Krungu ucapane tiang-tiang ngeten niku sakjane kepingin ambruk, kepingin ajur kae. Kok mboten ajur, Pak, langit bumi gunung niku sebab mboten oleh teng Gusti Allah. Mboten oleh, mboten diizini. Makanya besok nalikane kiamat, waktu sama Allah diperintahkan langit untuk hancur membinasakan semua manusia, girang ngenten-ngenteni. Bumi nggih ngoten, gunung nggih ngoten.
idza sama'un saqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ketika langit diperintahkan untuk hancur, wa adzina, dia patuh dan memang sudah lama-lama nunggu itu. Kapan? Mulai biyen aku kok ndak dikongkon-kongkon. Begitu. Ndak omes delok kelakuane menungso ini. Nah, maka nanti kita akan bahas bagaimana sikap orang-orang hari ini ngaku Islam, Bu, ya, tapi menganggap remeh masalah ini. Kenapa orang bisa menganggap remeh, Pak? Karena tidak tahu, tidak mau belajar akidah yang benar, juga akibat pengaruh penetrasi dari budaya luar, Bu. Jadi begini, sebuah bangsa yang betul sakit dipatahin ini buat tadi. Itu sakit nih. Itu sakit. Hah? Langgih, betul sakit juga. Betul sakit. Jadi begini. Jadi begini. Tutup di mau ulang. Jadi begini. Ketika sebuah bangsa itu mendominasi peradaban lain, itu biasanya kebudayaannya, apa-apa yang dari bangsa itu diadopsi. Dulu ketika umat Islam ini mendominasi peradaban dunia, zaman dulu ya Bu ya, abad pertengahan itu, maka sama orang-orang Eropa itu niru wong Islam. Zaman biyen wong Islam itu yang memimpin peradaban, Bu, di Andalusia, di Spanyol lan sak piturute nggih. Lah wong Eropa niku malah niru wong Islam. Sakniki mboten. Sakniki sing menguasai peradaban itu orang Amerika, orang Eropa. Orang Islam tidak, menjadi di bawah. Sudah menjadi kebiasaan nek bangsa yang mendominasi itu budaya itu ditiru bangsa lain yang didominasi. Maka jangan heran kalau sekarang cara pakaiannya orang Amerika, cara pakaiannya orang Kristen itu ditiru di seluruh dunia. Celana Levi's niki nak masuk pakaiannya wong Jawa ta Bu asine? Kan pakaiannya wong Amerika. Napa wong Indonesia kok akeh sing niku celonoan Levi's niku sebab budaya Amerika mendominasi dunia. Panganane wong Amerika kan terus ditiru. Kentucky Fried Chicken, hamburger iku mosok panganane wong Jawa ta Bu asine, Bu? Sprite, Coca-Cola yo. Nek panganan wong Jawa kan dawet ya Bu ya. Asline. Nah, tapi saiki kan ditiru sebab budaya itu bangsa yang mendominasi pasti akan ditiru, dianggap hebat. Panganane, kelambine, sembarange Bu, sak musike wae kan. Makanya ono musik metal ditiru wong Indonesia, ditiru wong Dindi, itu karena asalnya dari Amerika. Budaya Amerika mendominasi, maka musik Amerika juga ditiru, diadopsi. Karena musik awak dhewe asline kan pelok ambek selendro, kan ngoten ya Bu ya. Kan nggih. Reok kan musik sini. Lah kalau itu kan itu. Nah, sama. Bukan cuma pakaian, bukan cuma makanan, bahkan tradisi-tradisi orang sana yang berbasis agama pun ditiru. Valentine ditiru, tahun baruan ditiru, Natal ditiru. Nggih. Di kota-kota besar itu dianggap biasa, Bu. Mengucapkan selamat Natal ya Mbak. Kok berani, Allah tuh murka sekali loh. Langit bumi nganti kate sigak, lah kok wani wong Islam ngomong selamat Natal. Pak, kita kan juga menghargai Nabi Isa. Loh, keyakinan kita tentang Nabi Isa itu bagi kita orang Islam dengan orang Kristen itu beda. Jadi jangan berpikir ketika sampean ngomong selamat Natal itu sampean menganggap sampean sedang menghormati kelahiran Nabi Isa. Bukan. Allah menyatakan di ayat berikutnya itu, ayat 92 ya Bu. Wa ma yambaghi lirrahmani
ayyattakhidha, dibaleni mana ini Bu ya? Wa ayyattakhidha walada. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dibaleni mana? Ayat 92. Dan sangat tidak pantas bagi Allah bahwasanya Dia memiliki anak. Kenapa Allah begitu murka terhadap pernyataan manusia yang mengatakan bahwa Allah punya anak? Karena ini sangat melecehkan kesucian Allah. Mengatakan Allah punya anak itu sama saja dengan mengatakan Allah itu lemah. Orang pengen punya anak, orang punya anak itu karena lemah, Bu. Saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kira semuanya pengen punya anak. Kenapa Bapak Ibu semua pengen punya anak? Jawabnya adalah karena Bapak Ibu semua membutuhkan sesuatu yang namanya anak. Kenapa Bapak Ibu butuh sesuatu yang Kenapa Bapak Ibu butuh anak? Karena Bapak Ibu lemah. Lemah apa? Satu, Bapak Ibu tidak selamanya badannya sehat. Karena itu butuh anak. Nopo sampean kepingin anak? Sebab sampean fisiknya lama kelamaan akan melemah. Suwe-suwe marine gak kuat nyambut gawe. Tentu saat tenaga makin melemah, tidak mampu mencari nafkah, ada anak yang nanti menghidupi kita. Ada masanya bahkan sampean teng WC dhewe mboten saged. Mongko butuh ana sing nyawiki, ana sing ngrumati, nggih ana sing nyewoki, ana sing membudukan dan seterusnya. Akan tiba masanya jenengan iki mlaku dhewe nyang WC niki mboten saged. Butuh ana sing nyawiki mangke. Mongko sampean kepingin duwe anak. Seandainya pun jenengan mampu membayar seseorang karena saking kayanya untuk nyawiki sampean nanti kalau tua, tetap sampean butuh anak karena sampean masih punya sifat merasa kesepian. Menungso niku nggak ada sifat kesepian, Bu. Kepingin ya ana sing nyayangi, kepingin ana sing gatekno, kepingin ana sing sak pitu-pitu dijak omong. Mangkane jenengan niku kepingin duwe anak. Jenengan kepingin duwe anak sebab jenengan boten urip sak lawase. Kepingin ana sing marisi harta bendahe, omahe, sawahe. Nek sampean gak ada cita-cita, kepingin ana sing nerusno cita-citae. Itulah kenapa sampean pengen punya anak. Sampai Nabi pun sama pengen punya anak. Nabi Zakaria niku diceritakno, Bu, mboten gak ada yuga. Niku nggih wadul teng Gusti Allah. Idz nada Zakaria rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, kepada Allah itu dengan suara yang lembut. Rabbi, qala, dia berkata Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su saibah walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Ya Allah, Rabbi ini wahanal azmu minni. Niki rambut kula pun belung kula pun mulai mboten kuat ya Allah. Wasta'ala ra'su saibah. Niki rambut kula niki wis wanen kabeh. Lho, niku Nabi Zakaria nggih rumangsa, Bu, nek tenagae bakal lemah. Nabi Zakaria dawuh apa ndonga teng Allah. Inni akhaful mawalimi waroi. Kula niki wedi sinten gantine kula. Lho niku lho, Bu. Niku Nabi Zakaria, inni akhafu mawalimi waroi. Terus sinten ya Allah sing gantene kula. Teng ayat berikutnya yarisuni wa yarisu ala Yakub, sing saged marisi kula, nggih marisi warisan perjuangane dugi Yakub, dugi keluargane Yakub. Lho niku lho. Menungso niku kepengin gak ada anak sebab makin hari tenaganya makin lemah, makin tua. Nggih gak ada sifat kesepian. Nggih gak ada nggih mboten urip sak lawase. Mongko menungso kepengin duwe anak. Lah nek Gusti Allah niku lak mboten butuh. Gusti Allah nggih mboten tuwek, nggih pancet nggih
tenak nggih Allah niku maha perkasa. Nggih hidup selamanya bakok. Maha perkasa, maha menguasai alam semesta. Mboten kados kula jenengan, mboten butuh napa-napa, mboten butuh sinten-sinten Gusti Allah niku. Lah kalau sampai mengatakan Allah duwe anak niki lho Bu, lak padha mbek ngarani Gusti Allah niku lemah, mboten sampurna. Ngoten lho. Mengatakan Allah punya anak berarti ada yang menyamai Allah. Padahal Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang setara dengan dia. Lek anak niku lak kadang-kadang memper kali bapake, Bu. Anak niku kadang-kadang memper bapake. Lah nek ngarani Gusti Allah di anak sami-sami koyok-koyok ngarani Gusti Allah, nggih sami mawon ngarani Gusti Allah niku ana sing nyaingi, ana sing madani. Itulah kenapa Allah itu murka. Mungkin sampean apa kan saya orang Kristen kan tidak tahu kalau kita itu sekedar mengucapkan selamat Natal. Orang Kristen tidak tahu Pak masalah ini loh. Kalau mereka tidak tahu, itu bukan alasan pembenaran bagi kita untuk mengapresiasi kesirikan mereka. Justru nek sampean ngomong selamat Natal, mereka makin tidak tahu. Kudune kan sampean tidak oleh ngomong selamat Natal itu. Saumpama ditakoni sampean iso jelasno. Apa sampean kok ndak muni selamat Natal? Sebab keyakinanku mbek sampean ndak padha. Lah ndak padane apa? Ngene menurut aku. Lah kudune ngono ta? Kudune ngono nek ditakoni, gitu lah. Bukankah di surat Fatihah kita pun mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang sesat. Napa sing dimurkai niku? Tiang weruh tapi mboten nglakoni, tiang sesat niku tiang mboten weruh nek sing dilakoni niku salah. Niku jenenge sesat. Tiang dimurkai, tiang weruh mboten dilakoni, tiang sesat, tiang keliru dalan tapi mboten rumangsa nek niku salah. Niku namine adzalin. Lha sampeyan njaluk perlindungan dari hal yang semacam itu. Tapi kok bisa-bisanya sampeyan malah ikut mengapresiasi perilaku yang semacam ini. Mari kita belajar Bu dari kisah Ashabul Kahfi. Nanti krungu kisah Ashabul Kahfi. Tak ceritani titik, besok-besok tak ceritani sing dawa, detaile kali pelajarane. Soale kisah saking Ashabul Kahfi niki nggih kathah pelajarane. Salah satu pelajarane niki lho Bu, sing badhe kula terangno terkait niku wau sing kula critakno. Kula ceritani titik sinten sih Ashabul Kahfi niki. Ashabul Kahfi itu niku wonten lare pitu nom-noman zaman kuno biyen. Zaman sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Banyak ahli sejarah itu mengatakan bahwa mereka hidup itu di zaman sesudah Nabi Isa ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas Pak, mereka ini orang-orang yang bertauhid. Kayak awak dhewe niki lho Bu, nyembah Allah walaupun kata Allah itu disebut menurut bahasanya mereka zaman itu. Mbo ya apa nyebute Allah, mbo ya apa. Tapi menyembah satu Tuhan seperti kita, monotes itu. Dari bangsa apa Ashabul Kahfi ini? Entah Bu, dari bangsa apa. Memang pada zaman dulu kemungkinan juga dari bangsa Bani Israel, mungkin juga orang Anatolia, mungkin juga orang Mediterania, entah orang apa gitu ya. Yang jelas zaman dulu memang Bu, sebelum diutusnya Nabi Isa saja, itu Bani Israel termasuk orang-orang yang mengikuti syariatnya Nabi Musa di wilayah Mediterania maupun Anatolia, itu kan wilayahnya jatuh ke tangan orang-orang Yunani. Jadi orang Yunani dulu itu pernah dipimpin Bu oleh seorang raja yang sangat hebat namanya Alexander the Great. Itu menaklukkan wilayah yang luas di muka bumi termasuk wilayah Timur Tengah. Itu sekitar tahun 330-an sebelum Masehi. Ya, itu namanya Alexander the Great. Ketika mereka menguasai wilayah-wilayah yang sangat luas itu, mereka tidak cuma menguasai Bu. Termasuk ketika Alexander the Great niki wafat, meninggal,
panglima-panglimanya itu mendirikan kerajaan-kerajaan sendiri, dan mereka ini juga berusaha mengubah wilayah yang dikuasai ini untuk mengikuti cara hidup, budaya maupun agamanya orang Yunani. Program itu namanya Helenistik. Helenistik itu upaya untuk mengubah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Yunani dan Makedonia zaman itu untuk ikut budaya, cara pandang, bahasa maupun agamanya orang-orang Yunani. Orang Yunani itu nyembah banyak dewa. Dewa ini wong Yunani biyen niku namanya dewa Zeus, Hermes, Apollo, Artemis, sak piturute niku dewa-dewane wong Yunani. Lah dulu orang Bani Israel itu juga sama, Bu. Dipaksa oleh orang-orang Makedonia itu untuk menyembah dewa-dewa Yunani itu. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu hidup di zaman itu. Ya. Ada pula yang mengatakan Ashabul Kahfi itu hidup pada masa pemerintahan Romawi. Jadi ketika kekuasaan orang Makedonia makin melemah itu tahun 67 sebelum Masehi, wilayah-wilayah Anatolia, Mediterania itu pindah kekuasaan Romawi. Lah orang Romawi itu sama, menyembah banyak dewa, mirip-mirip orang Yunani. Cuma nama dewanya itu saja yang beda. Nama dewanya itu yang sekarang jadi nama-nama planet itu, Bu. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter. Itu nama-nama planet itu diambil dari nama-nama dewanya orang Romawi, termasuk nama bulan. Dewa Janus jadi nama dewa apa? Bulan apa, Bu? Januari. Dewa Februari jadi nama Februari. Mars, dewa Mars jadi nama dewa apa? Maret. Mayastas jadi Mei, dan seterusnya itu ya. Dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu hidup di zaman itu. Wallahu a'lam. Yang jelas mereka ini orang-orang yang bertauhid seperti kita, menyembah syariatnya Allah ini, tapi kemudian penguasanya waktu itu memaksa mereka untuk mengikuti agama Yunani atau agama Romawi itu. Di saat masyarakatnya itu karena takut kepada penguasa, Bu, mereka itu mengikuti kemauan penguasa. Dijak melu perayaan keagamaane wong dewane wong Romawi, wong Yunani gelem melu. 7 pemuda ini ndak mau. Teko yang perayaane dewane iku gak gelem. Dewane wong Romawi, wong Yunani gak gelem, Bu. Akhirnya kan dipanggil. Ditakoni, "Opo kok gak gelem teko?" Yang perayaane dewa. Yang perayaan dewa-dewa Olympus ini. Kalaulah kita mungkin akan menjawab dengan 1000 alasan, Bu. Paduka, saya kemarin kesirep. Mungkin gitu ya, Bu ya. Kula wingi repot ono acara, ono. Oh, kula lali. Mboten. 7 orang pemuda ini, Bu, diceritakan. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Allah meneguhkan hati mereka tatkala mereka berdiri di depan penguasa lalu mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan mau menyembah dewa-dewamu itu. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Kami tidak akan menyembah selain Allah itu. Laqad qulna idzan sapoto. Kalau kami sampai mengatakan ikut penyembahan terhadap Tuhanmu, kami melakukan kesalahan yang luar biasa. Tentu sikap 7 pemuda ini membuat raja marah, Bu, penguasa marah, gubernur marah. 7 pemuda ini diancam, kamu kok berani melawan, kamu harus ikut agama kami. Nendak kamu kami bunuh. Dah, pulang dulu. Besok datang ke sini, minta maaf sama penguasa. Ikut perayaan agama kita. 7 pemuda ini disuruh pulang supaya menjernihkan pikiran. Tidak mau, tetap, Bu, mereka pilih pergi dari daerahnya, dari negaranya, dari desanya, singitan dan jero gua. Terus yang Gusti Allah diturokno 300 tahun, 309 tahun ngelilir-ngelilir ini wis ganti raja ini wis gak jahat ngono, ngoten lho, Bu, maksudnya.
Apa yang harus diambil pelajaran itu, Bu? Salah satunya, niki lho, Bu. Ashabul Kahfi niki dipeksa melu perayaane wong kafir. Nek ndak gelem melu kate dipateni. Niki lho, wani ngomong boten. Padahal ngomong boten resikone bakale dipateni. Sampean muni ndak Natal niki lho, kan ndak sampai dipateni. Lho kok ndak wani? Gitu kan aneh gitu loh. Sedangkan Ashabul Kahfi dengan mengatakan tidak, saya tidak mau ikut perayaannya kafir ini, saya tidak mau ikut perayaannya agamamu, itu saja bisa dibunuh. Tapi mereka memilih untuk mengatakan enggak. Kita kalau mengatakan enggak, misalnya dijak Natalan itulah, kan tidak sampai dipateni ya, Bu. Misalnya sampean menolak mengucapkan selamat Natal atau sampean ngomong ndak gelem Natalan, kira-kira dipateni apa mboten? Kan mboten. Lu ngono lho gak wani kadang-kadang lho. Ndak enak, Pak. Ndak enak lu. Ya opo sih ya. Makanya di surat Kahfi itu di awal disebut wa yunzirul ladzina qalu takhadzallahu walad. Ini surat Kahfi juga memperingatkan, Bu, orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Malahum bihi min ilmin. Orang-orang ini mendasarkan keyakinannya bukan pada pengetahuan. Mereka itu hanya mendasarkan keyakinannya pada dogma buta. Yang penting pokoknya ini keyakinanku. Walali abaihim. Ayah-ayahnya juga begitu. Mek dermo teko keluargae duwe keyakinan ngono terus yo melu duwe keyakinan ngono. Apa kata Allah? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat, besar sekali urusan ini. Kalimatan, satu ucapan. Takhruju min afwahihim, sing metu teko mulutnya mereka itu. Bu, satu ucapan saja ngomong Gusti Allah duwe anak. Iki urusane gede lho, Bu, kanggo Allah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Gede urusan iki kanggo Allah. Ucapan satu kata yang mereka ucapkan Gusti Allah duwe anak lho, iku gede kanggone Allah. Lho kok sampean wani-wani ngomong selamat Natal, iku ya opo? Sedangkan di hadapan Allah urusan ngene iki gede, Bu. Gede sekali. Napa mboten wedi wonten hadis unine ngeten lho, Bu. Ada hadis yang mengatakan dengan satu kata saja seorang hamba bisa jadi mengatakan satu kalimat yang membuat Allah murka. Dengan satu kalimat ini seseorang bisa dilempar ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Jadi wong iso mlebu neraka iki mek gara-gara sak kecap. Innal abda yatakallamu bi kalimatin. Sesungguhnya seorang hamba bisa saja mengatakan satu ucapan mayatabayyana ma fiha, yang dia menganggap ucapannya itu sepele, bukan dianggap apa-apa. Ya zillu finnar, selamatan lain yahwi ilan nar, dilempar orang ini ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, dengan jarak yang lebih jauh dari timur dan barat. Gara-gara sak kecap, Bu, wong iku iso diuncalno nang neraka. Sakmono suwene, sakmono kekal teng neraka. Lho pun ndak wedi, Bu. Dengan kalimat awak dhewe gampang-gampang muni selamat Natal lho, kan kuwatir iku hadis iku masuk nang awak dhewe gitu loh. Ini yang harus kita waspadai. Zaman makin begini, Bu, kita itu sering seolah-olah diajak untuk melakukan sesuatu seolah itu benar. Dengan kemasan namanya toleransi. Agama Islam mengajarkan toleransi, tapi bentuk toleransinya bukan berarti mengapresiasi kekufuran. Bentuk apresiasi adalah tidak mengganggu orang yang beragama lain. Toleransi teng Islam niku mboten nangsal ganggu wong agama liya, mboten nangsal meksa wong agama liya mlebu Islam, iku gak oleh, Bu. Wong agama liya digakno caluk, ayo kon ndak gelem Islam tak bacok. Iku gak oleh, Bu. Tak pateni yun, itu betul oleh, ya. Itu tidak boleh. Kata ibadah dihalang-halangi tidak oleh. Nah itu tidak boleh. Kalau mereka mau ibadah, orang Hindu, orang Buddha, orang apa, silakan, itu keyakinan mereka. Tapi bukan berarti kita orang Islam itu
boleh mengapresiasi kekufuran mereka, membenarkan kekufuran mereka, itu terlarang dalam agama. Sebetulnya ayat ini masih panjang. Ayat selanjutnya Allah berkata, ayat selanjutnya Allah lalu berkata, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tidaklah setiap yang di langit dan bumi itu pasti datang ke hadapan Allah dalam keadaan sebagai seorang hamba. Apa maksudnya, Bu? Ini untuk menepis anggapan siapapun yang mengatakan nanti ada orang datang ke hadapan Allah iku dadi anake Allah. Ndok ono anake Allah iku gak ono, Bu. Kabeh teko teng Allah niku hamba, budak, semuanya budak. Gak enek. Baik bangsa, baik komunitas, individu nggih ndak ono anake Allah, bangsa nggih ndak ono anake Allah. Wong Arab Pak dudu anake Allah, padha mbek sampean. Sing kulite ireng, kulite putih, matane sipit, sing Arab, sing Jawa, padha teko teng ngarepe Allah dadi hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tidaklah setiap yang di langit dan bumi sowan teng Allah, tanggung jawab teng Allah, ngadep Allah, semuanya statusnya budak. Mbok wong Arab, mbok wong Jawa, mbok turunane Nabi, mbok turunane Abu Jahal, padha ae ngadep teng Allah statusnya hamba. Laqad aqsahum wa addahum adda. Temen nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Aqsa niku dihitung secara global, aqsahum dihitung, wa addahum adda nggih dihitung. Jadi aqsa niku dihitung, adda niku dihitung. Apa bedane, Pak? Nek padha-padha dihitung kok Allah menyebut aqsahum wa addahum adda. Bedane nek aqsa niku dihitung global, nek adda niku dihitung sampai detail. Kayak ngeten lho nek akson. Nek akson niki wonten sing jero ruangan niki wong pira? Niku jenenge akson. Ibaratnya ngitung ngono nggih. Nek ada iku dihitung duwike sampean pira, umure sampean pira, sembarange diperinci. Niku jenenge ada. Maksudnya semua manusia datang ke hadapan Allah sebagai hamba. Kabeh niku bakal dihitung secara global maupun terperinci semua amal dan perbuatannya. Ditutup dengan kalimat oleh Allah, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua dari manusia, semua dari mereka hadir ke hadapan Allah sendiri-sendiri, farda. Sampean ngadep Allah iku gak iso njagakno sapa-sapa. Farda, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sampean ngadep Allah iku dhewe-dhewe, Bu. Dadi ojo ngandalno syafaat teko iko. Syafaat niku wonten nggih. Tapi mboten angsal yang niku ngandalno syafaat. Syafaat itu bukan otoritas tersendiri loh. Jangan seperti keyakinan orang Kristen ini. Sapa percaya Yesus. Wah, ini mirip nantinya itu. Sampean bisa terjebak pada hal yang sama begitu. Ngandalno syafaat teko iko ya, seolah-olah syafaat itu berdiri sendiri, padahal Allah menutup rangkaian ayat ini dengan firman-Nya, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap dari mereka datang ke hadapan Allah sendiri-sendiri, dewe. Sampean besok ngadep yang Allah itu dewe, Bu. Dewe ijen ngadeg mboten pindah sikile nek wis ditakoni papat. La tazulu qadamal abdi hatta yus'ala an umurihi fi ma'afna. Sikil niki mboten ngalih sadurunge ditakoni umure digawe apa. Wa an ilmihi, ilmune fi ma fa'ala fihi, digawe apa ilmune. Wa an malihi, ditakoni dunyane, min aina iktasabah. Fafima apa? Angfakoh apa itu ya? Dari mana dia dapatkan, untuk apa dia belanjakan? Wa anjismihi, dan badannya. Fima ablah, untuk apa badannya dia gunakan? Jadi iki sampean minimal ditakoni papat, Bu, umur iki digawe apa? Ilmune digawe apa? Dunyane teko ndi? Digawe napa?
Terakhir niki badane jasate sampean, tangan sikil kabeh niku digawe apa? Dadi mboten angsal besok niku sampean sakniki ngepikir ku jaga-jagakno syafaat. Syafaat niku pencen nonton Bu besok Bu. Nggih teko wong saleh, nggih iso teko anak, nggih iso teko nabi, tapi mboten angsal dijagakno. Sebab malih-malih sampean nek jagakno syafaat niku koyok-koyok wong Kristen. Wong Kristen niku jagakno syafaat teko Yesus. Paham maksudnya niku? Dosaku kabeh wis ditebus mbek Yesus. Saiki lapo-lapo bebas. Lah ngono wae wong Kristen niku manen. Makane Allah nutup kalimatnya kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Besok ngadep Gusti Allah dewe-dewe, urusan dewe-dewe. Saya kira itu untuk materi malam ini. Kalau di sini mungkin masalah Natal ini tidak terlalu urgen karena orang sini mungkin tidak banyak begitu. Tapi kalau di kota Bu itu masyarakat tuh banyak yang memang berinteraksi, bertetangga di perumahan ambil non muslim, terus mengucapkan apa? Selamat Natal ya, bahkan ikut Natalan, ikut dan seterusnya karena satu organisasi. Ini bahaya sekali karena Allah menyatakan dalam ayat-ayat yang saya jelaskan tadi, ini bukan urusan sepele. Ojo dianggap sepele, Gusti Allah sangat murka. Laqad ji'tum syai'an idza, bahkan langit bumi pun seakan mau terbelah karena saking takut dan marahnya. Nggih Bu nggih? Nah, saya kira itu ya. Saya kira itu untuk bahasan ini ya. Ada lagi silakan yang mau tanya. Kalau tidak ada kita tutup dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karina adimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kami mohon perlindungan dari kesyirikan yang kami tahu, kami mohon diampuni dari kesyirikan yang kami ketahui ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kami supaya senantiasa berada dalam agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.